Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi komunikasi bisnis tentang komunikasi melalui lamaran pekerjaan, resume, dan wawancara. Kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Sinta Khairunisa, yang kedua ada Sumeida Irawati, yang ketiga ada saya sendiri Sisca Dianasari, yang keempat Maria Ulfa, dan yang terakhir Sri Amberwati. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Sumeida. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah attention. Attention adalah pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi kepada pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi lembaga atau pembaca. Yang kedua, interest. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan referensi pesan-pesan yang disampaikan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan lembaga atau organisasi perusahaan tersebut adalah relevan dengan kemampuan yang dimiliki pelamar kerja. Yang ketiga, desire. Pelamar kerja harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang keempat, attention. Pelamar kerja harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja secara langsung memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Isi dari paragraf pembuka yaitu rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Untuk paragraf pertengahan, isinya pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Untuk paragraf penutup atau paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan lamar kerja, dengan jelas menyatakan keinginan untuk melakukan wawancara dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan lembaga yang dilamar. Nama saya Sisca Dianasari, NIM 51802111235. Tips untuk pelamar kerja. Yang pertama yang perlu diperhatikan, A. Pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. B. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. C. Tunjukkan hal-hal yang positif. D. Usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. E. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. F. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Yang kedua yang harus dihindari untuk pelamar kerja, yang A. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. B. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. C. Jangan mengatakan bahwa Anda sedang menerima jenis pekerjaan apa-apa. D. Hindari kata-kata yang berlebihan. E. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. F. Hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara berlangsung. G. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Persiapan wawancara kerja. Sudah selayaknya bila mana harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena merupakan peluang emas untuk memasuki dunia kerja. Berikut ini berbagai hal yang perlu diperhatikan saat akan menghadapi wawancara kerja. Yang harus dilakukan, datang lebih awal, bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, siapkan sertifikat ijazah atau surat berharga lainnya, tersenyum dengan wajar, berpakaian rapi dan sopan, ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara,
tunggu sampai dipersilahkan duduk. Ingat nama pewawancara dengan baik dan benar. Tetaplah dengan wajar pada saat mewawancarai. Menunjukkan kemampuan diri yang baik. Yang harus dihindari saat wawancara kerja, yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, terlihat atau nampak kesal karena menunggu lama. Lalu datang ke wawancara tanpa persiapan, berpenampilan berlebihan, membawa tas belanja atau sejenisnya ke ruang wawancara, mengajak teman atau keluarga saat wawancara, duduk sebelum dipersilahkan, meletakkan tas dan atau tangan di meja wawancara kerja, membungkuk menundukkan kepala, bertopang dagu, dan berlipat tangan di dada. Lalu, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, perlunya mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar serta perkembangan usaha. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah atau two-way communication merupakan kesempatan yang baik untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Yang pertama, yang harus diperhatikan, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan lembaga organisasi perusahaan yang dilamar? Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam lembaga atau organisasi perusahaan? Apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Siapa pesaing utama bagi perusahaan? Dan yang terakhir, bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi perusahaan? Nah, bila mana sudah diberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perusahaan tetapi tidak dimanfaatkan, pewawancara dapat menilai tingkat keseriusan sebagai pelamar yang dilakukan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pewawancara dan hindari pertanyaan yang bersifat atau bernada interogasi. Sekian. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM 51802112237. Selanjutnya adalah pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, berbagai macam jenis pertanyaan akan disampaikan, maka Anda harus benar-benar telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Berikut ini merupakan beberapa contoh pertanyaan yang disampaikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, latar belakang keluarga. Keempat, penilaian pribadi Anda. Kelima, tujuan karir. 6, hobi dan lain-lain. Nah, untuk contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara apabila Anda sudah bekerja adalah pimpinan Anda, pekerjaan sebelumnya, gaulan antar sejawat, pendelegasian, pengambilan keputusan, yaitu surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja, dan surat penolakan kerja. Selanjutnya ada resume. Pengertian resume adalah daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan menulis resume. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui resume adalah daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Persiapan menulis resume mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu mencari informasi penting dapat dilakukan dengan analisis diri, analisis karir, analisis pekerjaan. Yang kedua yaitu perencanaan resume. Tujuan kita membuat resume adalah agar kita dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang kita lamar. Dalam membuat resume sendiri ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan resume, yang kedua informasi pribadi, yang ketiga referensi. Berikutnya yang terakhir pembuatan resume. Perlu diingat bahwa resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum persyaratan resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi.
Berikutnya yaitu rencana pengorganisasian resum. Yang pertama, resum kronologis adalah cara pengorganisasian resum yang didasarkan pada kronologisnya. Yang kedua, resum fungsional. Resum yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resum kombinasi. Resum yang berkombinasi antara kronologis dan fungsional. Permasalahan dalam membuat resum. Yang pertama, resum apabila dibuat terlalu panjang, berkesan tidak tegas dan data tidak relevan, sehingga sulit untuk mencapai apa yang dimaksud. Yang kedua, resum apabila dibuat terlalu singkat, tidak memberikan data atau informasi yang cukup. Yang ketiga, informasi resum kurang baik sehingga sulit dimengerti. Yang keempat, dalam resum, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi dan bidang pekerjaan yang diinginkan. Yang kelima, pelamar menampakkan keyakinan yang overconfident sehingga pembaca ragu-ragu dalam resum yang dibuat. Yang keenam, pelamar tidak jujur saat mencantumkan data dalam resum. Kesimpulan, surat lamaran kerja merupakan pintu gerbang pelamar kerja memasuki dunia bisnis. Oleh karena itu, pelamar kerja dapat menggunakan pendekatan attention, interest, desire, dan action idea dalam membuat surat lamaran kerja. Secara garis besar, lamaran kerja mencakup 3 hal, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Dalam surat lamaran kerja ada resum dan wawancara. Suatu resum merupakan laporan faktual terhadap kualifikasi pelamar. Wawancara kerja merupakan sebagian kegiatan penting dalam proses mencari pekerjaan. Dalam wawancara, perlu menyiapkan diri dengan baik, mulai dari penampilan, cara duduk, dan cara menjawab pertanyaan. Jika wawancara telah berakhir, maka selayaknya menyampaikan suatu penghormatan melalui surat ucapan terima kasih yang akan disampaikan kepada wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.